Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Yoga. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Kalau boleh tahu kegiatannya Mas Yoga hari ini ngapain saja? Ah, kalau hari ini kegiatannya cuman tidur sama ngerjakan UAS tadi. Jadi kegiatan itu sehari ini cuma tidur doang ya, Mas? Iya, tidur, makan gitu. Oke. Keluar tadi. Sama ngerjain UAS ya, Mas, berarti? Iya. Gimana tadi UASnya lancar atau tidak? Alhamdulillah sedikit ada kendala. Iya, Mas Yoga. Oke, baik. Kalau seperti itu, sesuai perjanjian kita, di minggu kemarin ya Mas Yoga. Mas Yoga kan menghubungi Bapak di minggu kemarin untuk melakukan proses konseling. Kan janji temu kita hari ini ya. Betul begitu Mas Yoga? Iya, Pak, betul. Oke. Oke, jadi kali ini Mas Yoga akan melakukan proses konseling dengan Bapak ya. Tapi sebelum itu, Bapak mau bertanya. Di sini Mas Yoga sudah pernah melakukan proses konseling belum? Mungkin dengan guru BK-nya dulu atau dengan konselor yang lain selain Bapak? Sepertinya belum, Pak. Belum pernah sama sekali. Oke. Jadi belum pernah ya Mas Yoga? Iya, belum. Oke. Jadi sebelum Bapak ini memulai proses konseling, ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan kepada Mas Yoga mengenai asas-asas dalam bimbingan dan konseling Mas Yoga. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan Mas Yoga, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga itu ada asas kekinian Mas Yoga. Jadi kalau Bapak berbicara mengenai asas kerahasiaan, yaitu asas yang penting dalam bimbingan dan konseling, di sini Bapak dan Mas Yoga harus bisa menjaga kerahasiaan tentang apa yang kita bahas selama proses konseling ini ya Mas Yoga. Jadi di sini Mas Yoga akan aman dan tidak usah khawatir kalau orang lain itu mengetahui percakapan kita Mas Yoga, karena di sini kita saling menjaga kerahasiaan ucapan kita. Seperti itu ya Mas Yoga. Iya, Pak. Baik. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada asas sukarelaan Mas Yoga. Yaitu di sini Mas Yoga yang datang untuk melakukan proses konseling itu harus dekat dengan sukarela datang dan menceritakan permasalahannya. Jadi di sini Mas Yoga datangnya kan karena Mas Yoga sendiri yang ingin melakukan proses konseling kepada Bapak. Bukan begitu Mas Yoga? Ya, betul, Pak. Oke. Baik, yang selanjutnya itu ada asas kekinian Mas Yoga. Jadi masalah yang kita bahas itu harus bersifat sekarang Mas Yoga. Masalahnya yang saat ini sedang dialami oleh Mas Yoga. Jadi kalau Mas Yoga mau bercerita tentang masa lampau itu hanya sedikit tentang uraian masa lampau saja Mas Yoga. Kita harus lebih berfokus kepada masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Seperti itu Mas Yoga. Setelah Baik, yang Pak. Bapak jelaskan, bagaimana apakah Mas Yoga sudah paham dengan asas yang Bapak sampaikan tadi? Ya, paham, Pak. Udah sangat jelas. Oke, baik. Oke, karena sudah paham, maka mungkin kita harus menentukan jam atau durasi waktu proses konseling kali ini. Kalau saran dari Bapak itu
kita melakukannya 45 menit. Bagaimana dengan Mas Yoga, apakah setuju? Iya Pak, baik. Saya setuju. Oke, oke, baik Mas Yoga. Kalau begitu, silakan Mas Yoga sampaikan apa yang menjadi permasalahannya Mas Yoga sekarang kepada Bapak dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari Bapak. Silakan Mas Yoga. Ya, oke. Jadi gini Pak, apa itu, saya itu punya masalah dengan jam tidur saya itu Pak. Jadi saya selalu telat saat kuliah, karena saya ini malam itu sering begadang gitu Pak. Oh iya ya. Jadi Mas Yoga itu kalau malam bergadang. Kalau boleh tahu semenjak semenjak kapan ya Mas Yoga sering bergadang? Nah, saya itu suka begadang semenjak SMA Pak. Oke, Jadi sering gitu Pak. oke. Jadi awalnya itu bagaimana Mas Yoga bisa bangun kesiangan, bisa begadang sehingga telat kuliah Mas Yoga? Nah ya, jadi saya itu kalau malam memang biasa suka nonton TV kalau di rumah. Kadang kalau semuanya lagi ada di luar sama teman gitu ya main sama temen gitu Pak. Akhirnya tidurnya itu bisa sampai jam 1, jam 1:30 gitu. Akhirnya pas masuk kuliah itu jadi sering telat Pak kalau kuliahnya pagi gitu. Oh gitu. Jadi kalau seperti itu terus bagaimana cara Mas Yoga itu ngerjain tugas kuliah kan Mas Yoga kuliah? Katanya tadi kalau malam nonton TV dan nongkrong sama teman-temannya. Ya jadi saya kalau ngerjain tugas tuh ya kadang-kadang ya ngerjain, ya kadang juga lupa Pak. Tapi sempat saya kerjain cuman ya apa adanya gitulah Pak, saya ngerjainnya yang penting ngerjain gitu. Oke, oke. Jadi begitu. Oke, Ya maksimal lalu gitu Pak setelah saya. ya. Oke, lalu setelah Mas Yoga begadang dan selalu nonton TV larut malam, apakah berdampak pada prestasi Mas Yoga sekarang ini? Dengan sifat Mas Yoga, dengan sikap Mas Yoga yang sering begadang, sering nonton TV sampai larut malam itu, apakah berpengaruh? Sebenarnya saya juga merasakan Pak kalau belakangan ini prestasi saya itu menurun. Ya, Karena pikir-pikir karena ya mungkin salah satunya itu karena saya mungkin suka nongkrong sama teman-teman, akhirnya kalau udah nongkrong gitu saya jadi males buat belajar, buat ngerjakan tugas gitu, Pak. oke, oke, baik Mas Yoga. Oke, baik. Sekarang coba Mas Yoga berpikir secara rasional, secara terbuka saja. Kewajiban Mas Yoga di sini sebagai mahasiswa itu apa? Kalau Bapak pertanyakan. Nah, belajar, Pak. Oke, oke. Lalu apalagi Mas Yoga selain belajar? Eee, Selain belajar juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen gitu, Pak. Oke, baik. Jadi di sini kewajiban Mas Yoga adalah sebagai mahasiswa itu belajar dan mengerjakan tugas dari dosen itu tepat waktu. Lalu jika Mas Yoga kesehariannya hanya diisi dengan nonton TV dan nongkrong dengan teman-temannya, kalau malam hari sampai larut malam, apakah tugas-tugas yang Mas Yoga diberikan oleh dosen itu akan selesai dengan sendirinya, Mas? Nah, sebenarnya tidak, Pak. Oke, oke. Terus jika Mas Yoga tidak belajar, apakah bisa Mas Yoga di sini memperoleh prestasi? Kalau kuliah aja telat, seperti itu, tugas ngerjainnya juga jarang-jarang. Ya, tentunya tidak, Pak. Karena kan untuk mendapatkan prestasi itu kan juga harus belajar, Pak. Ya, nah di situ Mas Yoga sendiri sudah paham. Jadi begini Mas Yoga, di sini Bapak juga tidak melarang Mas Yoga untuk begadang atau nongkrong sama teman-teman, apalagi
anak muda itu memang hobinya nongkrong, Mas. Tapi mungkin yang Mas Yoga lakukan ini benar atau salah itu tergantung dari cara pandang. Nah, itu Mas Yoga sendiri juga sudah paham. Jadi begini Mas Yoga, Bapak di sini juga tidak melarang Mas Yoga untuk nonton TV, untuk nongkrong sama teman-teman, apalagi anak muda memang hobinya nongkrong ya Mas Yoga. Ya, betul Pak. Iya ya. Tapi mungkin di sini yang Mas Yoga lakukan ini benar atau salah itu tergantung dari cara pandang Mas Yoga. Di sini Mas Yoga juga mahasiswa, juga banyak kegiatannya. Apakah Mas Yoga dengan begadang, dengan melakukan aktivitas yang sudah Mas Yoga lakukan selama ini, menurut Mas Yoga itu benar atau salah itu kalau menurut Bapak itu tergantung dari Mas Yoga sendiri. Ya Pak, jadi saya mulai menyadari sekarang apa yang saya lakukan ini mungkin menurut saya salah Pak. Nah, ya, ya bagus kalau begitu. Bapak juga tadi tidak bilang salah, tapi di sini Mas Yoga sendiri yang sadar kalau apa yang Mas Yoga lakukan itu salah. Bagus kalau seperti itu. Jika Mas Yoga di sini sudah sadar kan kesalahan Mas Yoga, lalu apa rencana Mas Yoga selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan belajar untuk mengurangi nongkrong sama teman itu Pak, dan ngurangi juga untuk nonton TV sampai larut malam gitu. Dan saya juga akan belajar untuk apa itu namanya, manajemen waktu gitu Pak. Oke, baik. Saya senang. Saya senang banget Bapak di sini senang. Karena mendengar Mas Yoga tadi sudah bisa menentukan apa yang Mas Yoga akan lakukan. Di sini Bapak juga akan memantau perkembangan dari Mas Yoga dalam istilahnya mungkin 3 minggu ke depan. Semoga perubahan yang Mas Yoga harapkan bisa terwujud. Gitu. Ya Pak, amin amin. Makasih banyak Pak. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu, mungkin kita untuk pertemuan selanjutnya kita lakukan 3 minggu ke depan sekaligus Bapak ingin tahu perkembangan dari Mas Yoga. Seperti itu Mas Yoga. Ya Pak, siap. Oke, baik. Tidak terasa proses konseling yang sudah Mas Yoga dan Bapak lakukan ini. Sudah lebih dari 45 menit Mas Yoga. Mungkin dari Mas Yoga ingin bertanya tentang proses konseling yang sudah kita lakukan kali ini. Sebelum proses ini Bapak akhiri. Mungkin untuk pertanyaan tidak ada ya Pak ya, cuman saya di sini pengen mengutarakan apa yang saya rasakan setelah mengikuti proses konseling ini. Jadi saya kali ini sangat senang sudah mengikuti proses konseling karena dari sini saya bisa menemukan solusi atas masalah saya yang saya alami sekarang ini, Pak. Oke, terima kasih untuk Mas Yoga sudah mau melakukan proses konseling dengan saya. Semoga apa yang kita bahas, semoga apa yang sudah Mas Yoga utarakan, semoga apa yang Mas Yoga sudah progres di kedepannya, tadi Mas Yoga bilang akan berusaha menjadi lebih baik, itu semoga hal itu tidak hanya menjadi ucapan belaka. Semoga Mas Yoga melakukannya dengan serius, baik. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Mas Yoga.